yang wajib terjadi dan nyata, jadi artinya dijadikan, ya. Makanya ini tuntutannya dikatakan mubinnya, ya. Mubinnya itu nyatanya sangat tinggi, ya. Mubinnya nyatanya dia sangat tinggi, ya. Makanya kalau kita berbicara tentang kebesaran tanpa kita bisa menjalankan kekuatan, ini sia-sia. Ya, kebesaran ini adalah suatu wujud yang harus menjadi tafakur bagi kita. Tapi kalau kekuatan, ini adalah suatu kenyataan, ya. Tajalli kenyataan yang harus kita buktikan. Ya, makanya dalam hal ini sahabat beriman, ya, menjadi zohirnya Allah Rabbil Alamin, menjadi wujudnya Allah Ilahinas. Ya, kalau ini belum mampu kita menyatakan dengan tajalinya, ini belum akan kita membawa suatu kenyataan atau reaksi. Ya, jadi pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak kepada sahabat-sahabat yang beriman, ya, untuk kita bagaimana mengukuhkan ketauhidan kita, banyak mengenal, banyak belajar. Ya, sesungguhnya sahabat beriman mentajalikan apa yang harus kita tajalikan. Bagaimana yang harus kita jadikan pada wujudnya ini, pada wujud diri kita, bagaimana kita mentajalikan Rabbil Alamin itu. Ya, Rabbil Alamin itu dikatakan kekuatan, ya, kekuatan atau kekuasaan, ya, kekuasaan pada perbuatan, ya, itu yang dikatakan Rabbil Alamin, ya, atau dikatakan gerak dalam tubuh, gerak pada tubuh, ya, gerak pada jasad, itu dikatakan Rabbil Alamin. Ya, kenapa? Kalau memang sudah nyata diri menjadi sebuah wujud ketuhanan yang diasmakan sebagai Allah, alif lam lam ha, berarti sarannya adalah menuju Rabbil Alamin. Ya. Kalau wujud ini dijatuhkan keakuan ketunggalannya yang menjadi sembahan dirinya, ini dinamakan Ilahinas. Ya. Kalau dia sudah dikatakan artinya dia sudah sejalan dengan keinginan, ya, dia sudah tidak bersekutu dengan keinginan ini perbuatan, ya, dan dia sudah tidak bertolak belakang dengan keinginan ini perbuatan atau kehendak ini yang sudah dikatakan Ilahinas, ya, ketuhanan diri, ya, bukan ketuhanan alam, ya, hati-hati. Ya, ketuhanan diri bukan ketuhanan alam. Ingat, ya, jangan kita menggabung-gabungkan, ya. Karena di situ posisinya aftar itu nyata dia, ya, menandakan ketuhanan alam. Posisi badal menandakan ketuhanan diri, ya. Badal itu perjalanan batin, ya, batin, dal perjalanan. Ya, bagaimana proses-proses membentukkan itu? Pentajalian sehingga menjadi sembahan sebuah diri, diamanakan, ya, ada di dalam alam tetapi menjadi isi dari alam, ya, bukan kita menjadi alam, ya, isi dari alam itu. Sebuah wujud sembahan alam, ya, alam itu bagaimana menyembah kepada kita, ya, tafakur kepada kita, ya, bertasbih kepada kita, karena dia bukan berkodrat seperti alam, tetapi dia berkodrat asal mula alam ini jadi, ya. Kita ini bukan sebuah kodrat asal mula alam, ya, tapi membuat alam ini jadi karena diri kita, ya. Ini masuk sudah kepada makom Rabbil Alamin, ya, makomnya Rabbil Alamin, ya. Pentajalian ini kita harus mampu melihat, ya, mana alam yang di luar itu di dalam diri, ya. Nah, kalau kita belum mampu mencari dan menyatakan nyata,
pada mata batin kita apa yang artinya yang di luar ini ada di dalam. Kalau belum bisa bertemu begitu, sahabat beriman, ini pentajalannya tidak akan pernah ada. Ya, tidak akan pernah ada. Kalau tidak pernah ada, bagaimana matahari mau bisa tunduk kepada kamu? Ya, bagaimana bulan bisa tunduk kepada kamu? Bagaimana bintang bisa tunduk kepada kamu? Bagaimana pohon bisa tunduk kepada kamu? Bagaimana hewan itu bisa tunduk kepada kamu? Bagaimana segala isi alam semesta ini bisa tunduk kepada kamu? Ya. Atau dikatakan bagaimana masyrik, ya, tunduk kepada kamu, atau dikatakan siang. Bagaimana maghrib bisa tunduk kepada kamu, atau dikatakan malam. Ya, kalau kodrat alam, ya, induk dari alam, ma'ul dari hayat, kita tidak bisa menemui di dalam diri kita, apalagi kita mendirikan yang di antara keduanya. Ya. Apa yang dimaksud di antara keduanya? Ini saya jelaskan lagi ya, sedikit. Ya. Bukan langit dan bumi. Ya, kalau di antara langit dan bumi itu namanya jasad. Ya. Tapi yang dinamakan ketuhanan Allah yang ada di antara langit dan bumi, tentu kita harus mendapatkan di dalam diri kita. Ya, di mana letaknya sebuah masyrik atau siang, di mana letaknya sebuah maghrib atau malam, di mana letaknya sebuah hidup, di mana letaknya sebuah mati, di mana letaknya sebuah aras, di mana letaknya sebuah kursi. Segi empat dia, ya, di antara keduanya. Ya, kalau dihitung dari barat ke timur, dia di tengah. Kalau dihitung dari selatan ke utara, dia di tengah. Ya, kalau dibilang dia ke kiri ke kanan, dia di tengah. Depan belakang, dia di tengah. Ya, bagaimana proses tajalli menghadirkan sebuah batin Allah yang akan menjadi sembahan dari sekalian alam. Ini perlu proses, ya, perlu wajib diketahui. Ya. Dan itulah syarat, ya, syarat mutlak dan nyata. Jadi bukan antara keduanya langit dan bumi saja, ya, tetapi kiri kanan, muka belakang, atas bawah, itu keduanya. Memunculkan yang ada di tengah antara keduanya ini tentu dengan kenyataan tajallinya. Ya, jadi kalau kita menghadirkan bagaimana yang dikatakan setelah mendapatkan diri wujud berasma Allah, maka sembahan dari alam, dan bagaimana pula kita mendapatkan setelah itu, ya. Nah, kalau kita sudah mampu, sahabat beriman, takluk kepada kehendak, kita sudah tafakur kepada gerakan, ya, gerakan kita, kehendak kita, atau dia atau kita katakan kita sudah takluk, tafakur kepada sifat, ya, sifat ini bersifat kepada zatnya yang menggerakkan ini jasad. Itu sudah kita berjumpa dengan Allah tuh, ya, zat, ya. Ini yang sudah dikatakan sudah kita mencapai Robil Alamin, atau yang dikatakan Allah tadi, zat dalam bentuk nama alif lam lam ha. Nah, ini kita sudah mendapatkan asmanya. Husnanya mana? Husnanya bagaimana kita jangan merasa di situ apa artinya harus sesuai dengan sejalan dengan keinginan tadi. Ya, harus sejalan keinginan tadi, batin tadi, hati tadi, nurani tadi, harus sesuai dengan keinginan apa yang kita kerjakan. Ya, kalau kita melihat perbuatan kita, macam kita mau ingin melakukan perbuatan jahat atau maksiat, ya, kita tunduk di situ, jangan kita berbuat, ya. Sehingga itulah keinginan yang diharapkan, ya, itulah keinginan yang diharapkan dalam perbuatan itu, itulah kemauan keinginan itu, pengen gitu dia, ya. Ini sudah kita mendapatkan yang dikatakan asma, ya, atau alif lam lam ha, atau dikatakan Allah dalam makom Robil Alamin,
ya, sudah tunduk kita kepada alam, ya. Yang tunduk itu diri kita itu, ya, bukan dirinya Tuhan, bukan dirinya siapa-siapa, ya. Diri yang merasa diri itu, diri yang merasa nyata itu, diri yang merasa memiliki itu yang tunduk. Diri yang merasa mengaku ada, ya. Diri yang merasa keakuan aku yang manusia. Nah, itu yang harus tunduk tuh. Ya, kalau kita sudah tunduk di situ dalam diri kita, dalam kekosongan tadi, dengan sehingga yang berbuat ini adalah perbuatan yang baik-baik atau sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ini posisi Rabbil Alaminnya sudah dapat. Ya, sudah kita berjumpa asmanya. Nah, husnanya bagaimana, tentang batinnya bagaimana, harus dia selaras dengan bagaimana keinginan. Ya, nah, asmal husnanya tuh sudah lengkap, ya. Nah, ini kita berjalan, nanti kamu akan sadar di situ sendiri. Sesungguhnya siapa perbuatan ini, siapa yang bergerak ini. Nah, disitulah baru kita mengerti. Ya, sesungguhnya dia tidak melahirkan apapun, tapi sesungguhnya perbuatan yang sadar itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, jadi dia tidak lagi berpisah dengan nama, dengan wujud, dengan Tuhan, Ilahinas dengan Robinas, ya. Dia tidak berpisah lagi, Allah dengan namanya, ya. Tuhan dengan nama Allah tadi tidak berpisah, dia sudah bersama. Ya, makanya dikatakan Allahu, ya. Allah itu namaku. Ya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dia tidak berpisah dengan namanya. Ya. Nah, jadi setelah itu sahabat beriman, kalau ini sudah mampu kita menetapkan, ini kita sudah wajib sholat. Ya, karena sholat itu sesungguhnya mampu berbuat apa? Mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harus mampu. Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ah, inilah kalau sudah mampu sahabat beriman, kita sudah diwajibkan sholat. Ya, karena sudah masuk tergolong kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sudah orang-orang yang aman, orang-orang yang amanah, orang-orang yang selamat. Ya, nah, karena tindakan-tindakan kejahatan tadi tidak lagi kita berbuat. Ya, sudah takluk kita, sudah tafakur. Ya, sudah tafakur kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya, udah nggak mau berbuat. Nah, setelah itu bagaimana lagi hamba Allah? Nah, lalu mana dikatakan diri yang bertuhan itu? Mana Tuhan per aku? Nah, baru itu batasan, ya. Itu batasan, ya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan dalam kajian terhadap jamaah semuanya kemarin, Awaludin Ma'rifatullah. Ya. Akan boleh kita tinggalkan ma'rifat dan amanah. Ya, iman menuju makom, ilmu dan wujud setelah tiga perkara itu dijalankan dengan nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita mau ingin menikmati kehidupan ini begini, ya, ini akan kita tinggalkan yang dikatakan ma'rifat. Ya, ma'rifat, amanah, iman. Lepas kita semua di situ. Ya. Sisa bagaimana tentang kesadaran mutlak di situ. Ya, bukan tinggalkan untuk kita tinggalkan begitu, ya, tidak, ya. Tinggalkan itu yang tiga-tiganya ini sudah hidup di dalam diri kita. Ya, ma'rifatnya sudah hidup, amanahnya sudah hidup, imannya sudah hidup. Ya. Jadi sahabat beriman, ya, kita menuju makom ilmu dan wujud setelah tiga perkara itu dijalankan. Ya, nah, setelah kita jalankan tiga perkara itu, kita akan menikmati dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Inilah diri fanafila. Ya, diri kekosongan tadi. Jadi kita menikmati seharian kita tuh, diri yang kosong tuh. Ya, inilah fanafila. Ya, dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita 24 jam kita mengerjakan tanpa kita merasa diri kita yang melakukan. Ya, betul-betul kita kosong di situ. Ya, lihat bagaimana perbuatan maksiat, kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mundur kita. Ya.
Kalau ada yang lagi ngumpul-ngumpul judi, kita menghindar. Nah, ini orang-orang yang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan bagaimana dia memandang dirinya yang hidup. Ya. Ya. Tidak bisa kita langsung mencegah ya. Karena apa, sahabat beriman? Ada juga yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi tidak memandang kepada kesadaran itu. Ya. Harus kita memandang pada kesadaran. Ya. Kita memandang hidup, kita bergerak, kita memandang gerakannya. Oh, inilah adalah gerakan Tuhan. Ya, atau dikatakan inilah sifat Tuhan. Ya, sifat Tuhan yang berkehendak kepada diriku. Inilah yang dikatakan sifat, dia bersifat kepada zatnya sehingga jasad ini dia hidup. Pandangan kita di situ tuh. Ya. Jadi tercampurlah di situ al-zikrinya ada. Ya, al-zikri itu senantiasa kita mengingat kebesaran Allah. Ya, mengingat kebesaran Allah, mengingat Allah dalam diri kita. Ya, jadi tergabung. Jadi untuk kita menikmati dalam kehidupan sehari-hari, ini yang dikatakan kita sudah fanafila di situ. Ya. Ya, inilah diri fanafila. Inilah dikatakan zohir dan batin. Inilah dirinya semata. Ya. Jadi yang tiga itu tidak boleh dilepaskan karena asma Allah harus wujud menjadi kodrat. Ya, asma Allah ya harus wujud menjadi kodrat. Ya, kodrat itu atau dikatakan alam tadi. Ya, zat tadi, zat atau dikatakan jasad tadi. Ya, ini yang berasmakan Allah tuh. Ya, di mana kamu memandang di situ wajah-wajah Allah tuh? Ya. Ini yang zat. Ya. Jadi namanya harus wujud menjadi kodrat ya. Jadi dia tidak bisa lepas dengan namanya, ya. Makanya keinginan itu tidak bisa kita menyekutukan dengan perbuatan. Dia harus seimbang, dia harus selaras. Tapi sekarang sahabat beriman ya, ya tahu nggak mana diri yang akan menjadi sembahan? Bagaimana kita menghadirkan si wujud diri yang akan menjadi sembahan, sehingga kita sudah bisa melihat apa yang di luar itu ada di dalam. Dan bagaimana kita mentajalikannya? Kalau kamu belum bisa menghadirkan diri rahasia itu yang akan menjadi sembahan, atau dikatakan sembahan umat, dan mentajalikan antara keduanya, dua dari atas ke bawah, dua dari samping ke kiri dan ke kanan, dua dari depan ke belakang, barulah akan dipuji oleh alam. Dengan kata, segala puji bagimu, ya Allah Tuhan bagi kami semesta alam. Ya, tapi kalau belum bertemu diri yang berada di antara keduanya tadi, sahabat beriman, ya Allahul lazi kalaka samawati wal ard wa ma bainahuma, ya. Kalau ini belum menuju, sahabat beriman, belum muncul ya. Jangankan seekor semut menghargai kamu pun, semut itu nggak bisa ya. Itulah pentingnya syahadat ya. Diawali dalam rukun Islam supaya temuannya dinyatakan terlebih dahulu. Ya. Di mana posisi masyrik dan maghrib, di mana posisi aras dan kursi, semua sudah diperjelas dan harus ada mereka di antara kita. Ya, kodrat, iradat, ilmu, ya sama basar, ya. Kalau kita sudah ketemu, tidak boleh lagi kita kasih nama, tidak boleh lagi kita kasih nama. Ya, dia memang Tuhan. Bukti Tuhannya apa? Dikala dia sendiri dilayanin oleh sifatnya sendiri, dan sifat ini diturunkan pada zatnya Allah, zat yang bernama Allah, untuk disembah sekalian alam. Ya, itulah diri. Ya, cuma mentajalikannya diri ini menjadi sembahan harus berada di antara keduanya tadi. Ini yang masalahnya. Ya, kalau dia tidak di antara keduanya, bersekutulah dia. Ya, keinginan harus selaras dengan kehendak. Ya, kehendak ini harus selaras dengan perbuatan di antara keduanya. Ya, tidak bisa satu-satu ya.
Jadi yang berkeinginan ini bagaimana yang dikatakan ilahinas yang berbuat ini, Ya, yang sumbernya bersifat tidak kepada ada zat dari ini, alam. yang sudah Ya, bagaimana dia berbuat, ini yang dikatakan Robbinas. Ya, harus ya, harus dia seimbang antara artinya ya, dia harus nyata makanya kalau kita hanya mengatakan diri hamba, diri hamba, diri hamba, lalu mana yang Tuhan itu? Jangan sampai diri hamba ini dia bersekutu dengan diri Tuhan tadi, seperti sholat ya, di situ ada sembah menyembah ya. Jadi bagaimana kita sholat itu, bagaimana kalau dalam contoh ya, contoh ya, kalau kita sudah luput di dalam diri kita yang kosong itu, sahabat beriman ya, ini keinginan kita ini akan muncul dengan sendirinya. Kamu ruku dia, kamu sujud dia ya, kamu bangkit dia bangkit. Seakan-akan kita itu diperintah ya, seakan-akan gerakan ini diperintah oleh keinginan, seakan-akan gerakan ini diperintah oleh Tuhan ya. Kamu berdiri, kamu ruku dia ya. Begitu tuh, di antara keduanya tuh harus ada Tuhan, harus ada hamba ya. Begitupun juga dalam keseharian, kalau dia tidak selaras, sahabat beriman, keinginan dan kehendak dan perbuatan ya, ini akan tidak bisa, tidak akan sejalan ya, keinginan dengan kehendak. Kehendak kita pengen makan yang enak-enak ya, keinginan kita pengen makan yang enak-enak, padahal kehendak kita tidak ada. Untuk apa? Untuk kerja, untuk berusaha, untuk cari uang. Kehendak tidak ada di situ ya. Makanya kalau kehendak tidak ada, gerakan tidak ada, perbuatan tidak ada ya. Pengen masuk surga, keinginannya pengen masuk surga, tapi nggak ada kehendak yang menciptakan perbuatan. Bagaimana dia harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar untuk menjauhi segala larangan tadi ya, harus selaras ya. Jangan perbuatan kita bagus, niat kita, keinginan kita di dalam diri kita tidak baik ya. Jangan hanya keinginan kita baik tapi tidak kita buktikan dengan kehendak, menjadilah perbuatan ya. Jadi hidup di antara keduanya, ilahinas dan Robbinas. Ini yang baru yang Allah tuntut nih ya, yang Allah mau yang ini ya. Makanya sahabat beriman, kalau ini sudah bagus, kita sudah mendapatkan Tuhan tadi ya. Karena kita sudah menjalankan asmanya. Berarti yang asma ini alif lam mama, berarti zatnya ya, yang dikatakan Robbil Alamin ya. Robbil Alamin itu yang dikatakan ruhani, rabani, nurani, itu yang akbaru itu ya, atau dikatakan kekuatannya ya. Kalau ilahinas dalam posisi kekuasaannya ya, ilahinas atau dikatakan Tuhannya manusia ya, raja manusia ya. Ini yang harus kita lakukan dalam keseharian. Jadi dalam keseharian itu hanya dalam rangka fanafila ya, dalam rangka fanafila, dalam rangka mematikan diri ya. Kita sudah menuju bako bilahnya Allah. Mana bako bilahnya Allah? Dia sudah selaras ya, dia sudah selaras dengan keinginan, dengan kehendak, tidak lagi saling bersekutu ya. Makanya begitu sahabat beriman, yang bersekutu itu adalah kadang-kadang perbuatan kita bagus, keinginan kita masih manusia ya. Tapi keinginannya sudah Tuhan, tapi perbuatan kita kayak manusia ya. Contohnya kayak gimana sahabat beriman ya. Keinginannya bagus-bagus, pengen yang bagus-bagus, pengen jadi mungkin ulama atau apa, atau seorang penyampai, tapi perbuatannya belum ada yang benar ya, karena perbuatannya masih manusia, belum Robbinas ya, belum Robbil Alamin ya, atau dikatakan belum dia mampu ditaklukkan mampu ditaklukkan oleh alamnya itu ya.
Keakuan itu belum takut dia, belum takluk, itakullah, belum takut dia, belum tunduk. Ya, keakuan manusia itu belum tunduk kepada gerakan tadi. Ya, ya selas aikata, ya sekatas, ya begitu. Ya, makanya sahabat beriman, jika ya Robbinas ini, ya atau dikatakan Robbil Alamin ini, ya artinya dia sudah berkehendak dengan sendirinya dan kita di situ tidak ada lagi. Ya, dia sesuai apa yang dikatakan oleh Allah, ya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi. Ya, dengan kita bagaimana senantiasa diingatkan oleh pandangannya, ya, melihat gerakan kita adalah gerakan Allah, kehendak Allah, sifatnya Allah, bersifat pada zatnya. Oh, berarti ini adalah sifatnya Allah, dia bersifat kepada zatnya. Oh, berarti saya nggak mau berbuat sedemikian, saya nggak mau melakukan sedemikian, ya. Dan ini akan menjadi kebiasaan ini. Ya, kalau dia sudah mampu menjadi kebiasaan, ini akan lama-lama selaras dengan keinginan, ya, karena sudah bersih dia, ya, alamnya sudah bersih. Ya, kalau alam sudah bersih, sahabat beriman, dikatakan zat ini isinya wadahnya ini sudah bersih, ini akan bersih semuanya, akan sejalan semuanya, ya. Jadi begitu sahabat beriman, ya. Itu yang dituntut oleh Allah tuh, ya. Yang dituntut oleh Tuhan yang bernama Allah. Jadi tidak lagi kita memisah-misahkan Tuhan yang bernama Allah, Tuhan dengan namanya. Ya, contoh azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Oh, itu dia panggil yang mana, ya, yang kebesarannya tuh, ya. Dia panggil kebesaran yang dikatakan Allah tadi, Rabbani, Nurani, dan Ruhani. Ya, dia panggil Allah tuh. Lantunan kedua, Allahu Akbar, panjang dia. Muncul keinginan di situ. Ya Allah, ya, yang memanggil adalah aku ini. Muncul keinginan, panggilan kedua, panjang banget. Ya, menyentuh kita di situ. Oh, yang dipanggil adalah saya. Sudah ada keinginan, sudah ada Tuhan di situ. Ya, bukan lagi lantaran surga, bukan lagi lantaran takut api neraka, bukan lantaran lagi kita katakan banyak pahala. Sudah ada keinginan, sudah muncul niat ikhlas di dalam hati diri kita. Ya, baru datanglah kita, berarti kita sudah menentukan Tuhan kita di situ sebelum kita beranjak keluar dari rumah untuk menuju kepada masjid. Jadi kita senang, happy, menikmati sholat itu. Ya, karena tidak ada lagi yang kita harapkan selain dari keinginannya dia semata. Berarti sudah selaras dengan kehendak tadi. Dia mulai berjalan tadi, ya, berjalan untuk mengadakan perbuatan, ya. Jangan tiba-tiba azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, udah azan nih, ya. Ya, daripada nongkrong, ya mending kasih banyak pahala, ya, kasih banyak amal, ya, siapa tahu masuk surga. Ini, ya, mungkin mentang-mentang ada mertua di depan duduk di teras, ya, kita makainya rapi-rapi, ada surbannya, weh, biar dinampak sama mertua, biar dipuji sama mertua, alim banget. Tadi ada motor di samping, gak mau naik motor, mau jalan kaki, biar langkahnya satu langkah satu pahala, ya. Jadi menyisihkan keegoan sehingga jatuh Allah nomor 2, Tuhan jatuh nomor 2, keegoisan nomor 1. Ya, berarti yang disembah, yang ditujukan dalam sholat hanyalah surga, hanyalah pahala. Putus hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makanya kalau orang bekerja, sahabat beriman, kalau dia menikmati pekerjaannya dengan keinginannya, itu tidak akan merasa berat. Ya, apapun, sesulit apapun pekerjaan dia, begitupun juga kehidupan. Ya, kalau dia menikmati dengan keinginannya kehidupan itu, tidak akan merasakan sengsaranya kehidupan.
walaupun dilihat di mata orang sengsara, tidak makan, tidak minum, tapi bagi dia adalah sumber kebahagiaan karena tidak ada lagi di situ keakuannya, hanyalah keinginan dengan bersyukur semata di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau keinginannya masih bercampur-campur dengan kemanusiaan, ya, aduh, keinginan saya pengen kaya ya, tapi caranya bagaimana? Oh, kerja, ya. Tapi kalau keinginan manusia pengen kaya, saya mau pengen kaya, tapi bagaimana caranya ya? Nah, caranya nyolong, ya, bukain ATM, ya, boblos ATM, ya, jual-jual obat-obatan terlarang, ya, macam-macam, ya, macam-macam. Nah, inilah salah satu keinginan mau kaya, tapi perbuatan bersekutu dengan keinginan. Dia bersekutu tidak selaras dengan perbuatan, tidak selaras dengan sifatnya. Ya, dia bersifat kepada zatnya, bertolak belakang, makanya sekutulah dia, dosa dia. Ya, jaga lilin katanya Bang Andi. Ya. Nah, makanya saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ada Islam itu miskin. Ya. Saya tidak percaya tuh. Ya. Karena Allah itu Maha Kaya. Ya. Miskin bagaimana? Ya. Bukan miskin berarti tidak makan begitu ya. Karena apa? Dia pengen mau makan tapi tidak ada daya dan upaya, tidak ada berusaha, tidak ada sifat berkodrat kepada zatnya untuk dia bekerja. Ya. Makanya keinginannya besar tapi dia malas di situ. Ya, tidak mau bergerak, tidak mau bekerja. Ya. Sehingga kalau ini tidak paham ilmunya, makanya banyak orang yang menyalahkan Allah. Banyak yang menyalahkan takdir, ya, cuma ngeluh aja di dalam rumah, ya Allah, dengan menongkak dagu, ya, pengen punya motor, pengen punya mobil, ya, tapi nggak mau berusaha, atau kadang-kadang alasannya orang kayak gimana ya, kadang-kadang dia bilang belum ada modal, ya. Padahal dia sudah salah. Tapi kalau dia serahkan hidupnya kepada Allah, semua hanya kepada Allah, pasti akan menjadi terang benderang apa yang dipermasalahkan tadi dalam hidupnya. Ya, makanya dia hanya membawa sifat kemanusiaan, mengeluh luar biasa. Ya. Makanya hidupnya di situ manusia. Makanya kita harus bagaimana? Jangan khawatir. Yakin sebetul-betulnya, sandarkan kehidupan kepada Allah. Semuanya akan terselesaikan. Ya. Ya. Makanya yang saya mau pengen berusaha ya, pengen punya ini tapi nggak ada modal. Modal itu bukan satu alasan. Ya. Modal itu adalah kamu hanya untuk berhubungan dengan Allah. Itu modalnya. Dekat dengan Allah. Ya, tapi saya sudah dekat dengan Allah ya hamba Allah, tapi tidak terbukti ada yang salah di dirimu. Jangan salahin pula Allah. Mungkin ada yang salah di dirimu. Ya. Allah itu bukan sifat maha salah ya. Kita salah-salahin, kita adu dombai, kita menjadikan kambing hitam dia ya. Sedikit-sedikit kita nyalain Tuhan. Ya, makanya inilah pentingnya ya. Coba sahabat beriman kita lakukan seperti ini, pasti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku telah menundukkan engkau langit dan bumi, ya, hanya untukmu ya hambaku, dan di situ ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang mengerti. Ya, makanya saya katakan rezeki, takdir, ajal, semua itu makhluk, semua itu bisa ditundukkan. Ya. Alam itu bisa ditundukkan, ya, bisa ditundukkan. Makanya kita kadang-kadang kebalik, ya, kita cari rezeki, ya seharusnya rezeki cari kita. Karena apa? Karena alam sudah mulai tunduk,
Ya, lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba ada orang yang manggil kerja. Halo, ya halo, gimana hamba Allah? Ada kerja kagak di situ? Oh enggak, kerja ini lagi nganggur. Iya ya, nanti besok pagi kamu kerja dulu di sini ya. Alhamdulillah, rezeki yang manggil. Amin. Ya, rezeki yang manggil, bukan kita mencari rezeki. Makanya kita kebanyakan kita susah. Susahnya kayak gitu. Cari-cari mutar rezeki. Kita salahin pemerintah. Ya, ijazah saya sudah S2, S1 tapi nggak ada yang nerima. Kenapa? Kamu ditundukkan oleh alam. Ya, kamu ditundukkan oleh alam, marwahmu lebih tinggi daripada alam, daripada dirimu. Kamu diinjak-injak oleh alam, diinjak-injak oleh makhluk. Ya, alam ini harus dibawa telapak kaki kita yang saya katakan tadi. Itu kan semua makhluk. Seharusnya tunduk kepada kaki kita. Karena apa? Karena kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Ya. Makanya alam itu menurunkan keberkahan dari langit bagi orang-orang yang sudah mampu meliputi Robil Alamin tadi. Ya. Ada urusan, ya, kok gampang ya terselesaikan. Ya. Gampang, setiap ada urusan sedikit cepat diselesaikan, cepat sekali. Ya. Mulai terselesaikan. Nah, itu satu tanda-tanda bahwa alam sudah mengijabahmu, ya. Artinya alam sudah mulai melihatmu. Alam sudah mulai mengawasimu. Nah, kalau kita dalam bahasa energi, katanya Umi Casanova, selaras positif dengan alam energi kita. Ya. Karena apa? Sudah memandang keluar, sudah mampu memandang ke dalam. Ya, mampu memandang ke dalam, mana alam yang perlu dulu kita melihat alam keluar, alam di dalam diri kita. Apakah keakuan kita itu sudah mampu ditundukkan oleh kehendak Allah itu? Apakah keakuan kita itu, merasa diri kita itu sudah mampu ditaklukkan oleh gerakan Allah semata? Kalau sudah mampu, tentunya sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi kalau belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena sahabat beriman, sifat seseorang yang aslinya dalam kesendirian. Ya. Ini harus benar-benar dalam posisi kesadaran mutlak. Ya, makanya di situ dikatakan lepas ma'rifat, lepas ilmu, lepas iman, lepas agama. Bukan berarti lepas agama meninggalkan Islam, tidak. Sudah menjadi hidup di dalam diri kita. Agama sudah hidup, Islam sudah hidup, ilmu sudah hidup, ma'rifat sudah hidup, semuanya sudah hidup. Ya, nah, sudah menjadi batang tubuh bi alaihi. Ya, batinnya Allah yang berdiri semata. Inilah yang dikatakan laisa kamislihin min syai'un. Tidak ada lagi yang setara dengannya di alam ini. Ya, dia yang bertindak, dia yang berkeinginan, dia yang melihat, ya, dia yang berilmu, dia yang kuat, dia yang suci, dia yang mulia. Tidak lagi ada manusia di situ. Kalau ada manusia di situ, merasa diri kita yang suci, merasa diri kita yang mulia, merasa diri kita yang baik, merasa diri kita yang kuat, merasa diri kita yang macam-macam lah. Jadi ribet manusia kalau nongol lagi, suka ngeluh, ya, repot kita. Makanya yang merepotkan dirinya sendiri itu adalah diri kemanusiaannya. Coba serahkan semua keputusan itu kepada Allah, sandarkan hidup kepada Allah, semua akan baik-baik saja. Amin, amin, Ya. amin. Tidak makan sehari, nuntut kita kepada Allah. Ya Allah, ya. Nah, nyalain pula Allah di situ. Ya, mengkhawatirkan rezeki Allah, mengkhawatirkan kekayaan Allah. Iya, semoga selaras semua. Iya, semoga selaras semua. Nah, ini yang harus kita capai. Nah, nanti di situ akan diperlihatkan tuh, ya, kesadaran melihat kesadaran. Oh, ini ya saat pandangan melihat tubuh ya.
Oh, ini ya yang dikatakan kosong itu, karena tidak ada lagi diri kita di situ. Kesadaran memandang kesadaran, Tuhan sudah memandang Tuhan. Ya. Akhirnya menjadi inna lillahi, alif lenyap dalam huruf alif. Alif kembali kepada alif. Ya. Nah, inna lillahi. Ya, awal alif, belakang alif, alif kembali kepada alif. Ya, Tuhan kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam kursinya Allah mengatakan tidak ada yang mampu melihatku selain dari sifatku sendiri, atau dikatakan diriku sendiri semata. Ya. Barang siapa yang buta mata hatinya melihat aku di dunia, akan kubutakan matanya untuk menatap wajahku di akhirat. Ya. Nah, jadi yang memandang diri kesadaran itu yang memandang Tuhan tuh. Makanya saya katakan lagi, kalau kita memandang ke sana, kalau di sana tidak ada kita, berarti jangan merasa ada. Ya. Kalau kita memandang di sana, kalau kita tidak ada di sana berdiri batang tubuh kita, berarti harus mengerti di situ siapa yang memandang itu. Ya, kalau kamu ada di sana berarti sudah betul. Ya, nah, kamu itu ada dua. Ya, tapi kamu tidak, kalau kamu tidak ada di sana, berarti jangan kamu merasa kamu itu tidak ada. Yang memandang itu yang ada. Begitu. Ya. Bahwa sesungguhnya yang memandang itulah yang ada. Dan kamu itu tidak ada. Karena kamu tidak melihat dirimu di sana. Ya. Nah, itulah secara memandang kesadaran. Ya, contohnya itu ya. Seperti itu. Kiasannya. Ya. Apakah itu bisa hamba Allah kita lakukan? Pasti bisa, insya Allah. Ya, senantiasa kita istiqomah dengan kita membarengi dengan taharo, ya, taharo total, ya, taharo batin, ya, sambil kita menuju dalam panafila menjadi dalam keseharian kita, ya. Kita menjaga tingkah laku kita dalam keseharian, waspada di situ kita, ya. Waspada, senantiasa takut, ya, itakullah, takut kepada kehendak ini. Ya, kita harus jaga kehendak ini. Ya, malamnya lagi kita taharu batin, ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha. Kita taharu. Ya. Kita baringin dengan taharu. Jadi sejalan iman kita mulai kuat. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan fanafila. Ya. Nah, kalau sudah menjadi kehidupan fanafila dalam keseharian, inilah orang-orang yang sudah mampu ditundukkan. Artinya dia sudah tunduk kepada alam, keakuannya udah nggak ada, sudah akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, di situ mulai kita melihat satu keajaiban yang muncul di dalam diri kita, karena hidup kita sudah mulai berkah. Ya. Ya, makanya salah satu kunci dari Al-Quran itu dikatakan, ya, sesungguhnya perbuatan, ya, apapun yang keluar dari tanganmu, walaupun itu sebesar biji zaru, tetap akan dibalas. Nah, itu salah satu kuncinya tuh, ya. Nah, untuk kita menghadirkan perbuatan-perbuatan yang baik akan dibalas dengan baik. Kalau perbuatan kita dalam perbuatan keji dan mungkar akan dibalas dengan keji dan mungkar. Makanya munculnya musibah terhadap dirimu, jangan kamu menyalahkan Allah, kamu jangan menyalahkan ujian, kamu jangan menyalahkan musibah, jangan menyalahkan cobaan. Tapi itu adalah buah dari karmamu. Ya, hasil dari karmamu. Kalau kamu menanam karma, berarti kamu harus siap menjadi peran karmamu sendiri. Ya. Allah itu tidak pernah menurunkan cobaan, ya. Tapi sesungguhnya cobaan itu dari dirimu sendiri yang kamu tanam. Ya, Allah itu tidak maha menguji. Ya, Allah itu tidak maha menguji. Allah itu tidak maha menurunkan cobaan. Semua itu dari tanganmu sendiri. Ya, itu kan sudah ada Al-Quran mengatakan, ya, sesungguhnya apapun yang kamu perbuat keluar dari tanganmu sendiri, walaupun itu sebesar biji zarah,
tetap akan dibalas. Ya. Nah, makanya kalau perbuatan yang baik, kepengen baik, yang datang yang baik, harus berbuatlah yang baik. Mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi. Tapi kalau kepengenmu yang datang yang tidak baik-baik, ya kerjakan, silakan. Mencaci orang, ya, membicarakan orang, silakan. Memukul orang, silakan. Nanti yang akan datang adalah yang tidak baik-baik. Kamu tidak merasakan, mungkin anakmu, mungkin cucumu, mungkin orang tuamu. Ya, karena tetap akan berlaku tuh. Ya, akan berlaku. Tidak, Allah itu tidak pernah berbohong, ya. Tidak akan pernah berbohong, ya. Pasti akan mendapatkan azab. Ya. Kamu lari dimanapun tetap akan berlaku, ya. Walaupun kamu sudah meninggal, ada anakmu di situ. Ya. Ada anakmu, ada cucumu, ada cicitmu. Ini tetap berlaku. Lari dimanapun tetap kena, ya. Makanya Allah tidak pernah menurunkan ujian. Ya, omong kosong tuh kalau Allah itu menurunkan ujian. Ya, Allah itu menurunkan cobaan. Allah tidak pernah menurunkan cobaan. Semua tercipta dari diri kita masing-masing. Surga dan neraka pun itu begitu. Surga dan neraka tercipta dari diri kita masing-masing. Ya. Nah, makanya kita tidak sadar, ya. Hari ini kita nyakitin orang dengan kata-kata kita, berarti kita telah menanam benih karma untuk dipanen di hari masa akan datang. Ya, serta tumbuh, ya, tumbuh itu benih menjadi batang, mengeluarkan ranting, daun-daun sehingga dia berbuahlah. Saatnya kamu sudah menjadi peran, merasakan, menikmati karmamu itu di situ. Ya, jadi kuatkan kuda-kuda, ya, menjadi peran utama dalam aktor dengan berjudul karma. Ya, makanya di dalam Islam itu tidak ada karma, tapi konsep karma ada. Itu tadi, ya, konsepnya ada. Ya, kata karma nggak ada, tapi konsepnya sudah ada. Ya. Nah, makanya Bunda Nevi ini selalu menegaskan kita kepada diri kita semua, ya. Selalu senantiasa kita mendoakan orang lain, ya. Nah, selalu kita bagaimana, ya, mendoakan orang lain. Karena apa? Semua yang kita doakan itu akan kembali kepada diri kita, ya. Nah, begitu sahabat beriman, ya. Jadi Allah itu tidak buta, ya, tidak tuli, ya, tidak tuli. Jadi itu intisari dari perjalanan sahabat beriman, ya. Itu yang dikatakan akhir perjalanan manusia. Ya, sudah selaras antara keduanya, ya. Nah, jangan cuma hamba, tapi ada. Berarti Bapak Guru, Iya, silakan. Apa? Yuni. Siapa yang ngomong tadi? berarti Hantu. enggak Yuni. Berarti kita ini apa ya? Punya tugas masing-masing. Ada yang memutus dari karma-karma, ya Allah. Itu memutus buhul-buhul, ya Pak Guru, ya. Senantiasa berbuat baik. Iya. Menolong sesama. Tapi takdir itu yang dikatakan karma itu bisa terhapus, ya. Amin. Bisa terhapus dengan kesadaran mutlak tadi. Ya, dengan berdoa tadi. Bagaimana berdoa? Ya, bukan meminta sesuatu. Bagaimana kita menghadirkan Allah dalam sisi kita untuk kita berhubungan, merasakan dan mengalami. Putus cinta. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain itu, kalau cinta nggak pernah putus ya Pak Guru. Kalau ini menyambung lagi. Allah sambungkan, Allah berkahi, tenang aja. Karena kita habis diputus
apa, tidak turun temurun. Kan kalau kita berkesadaran diputus itu sudah. Jadi kayak putus hubungan dengan nyamuk gitu ya Bang Alvaris. Iya, tak iya untuk kita Bunda, tapi untuk yang Itulah membuat dikatakan itu. memutus buhul-buhul itu kan ada ayatnya. Itu yang berkesadaran yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Iya, makanya kan sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada tobat, ya. Ah, nggak ada tobat itu. Ya, berarti ini tobat ini adalah satu bagaimana perintah Allah untuk memutuskan segala sesuatu yang kita perbuat. Ya, tidak ada tobat yang paling baik di sisi Robmu selain engkau mematikan dirimu. Nah, makanya saya katakan lagi, tobat itu bukan kita merengek-rengek dalam sholat. Ya, kita bukan menangis dalam zikir. Ya, tobat itu kita mematikan, tidak mempersekutukan Allah tadi. Ya, jangan kamu nongol di situ. Ah, itu yang dikatakan tobat. Ya, itu yang dikatakan tobat.